Pagi itu, suasana di sekolah tampak ceria seperti biasanya. Para siswa datang dengan raut wajah gembira, penuh semangat karena mereka akan segera bertemu dengan teman-temannya. Di sekolah, mereka tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga mencari kebahagiaan bersama sahabat-sahabat mereka. Namun, tidak bagi Lia. Setiap langkah yang ia ambil menuju kelas selalu disertai rasa takut yang menghantuinya. Bagaimana tidak, di kelas Lia hanya menjadi bahan olokan teman-temannya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan dalam hatinya. Adakah harapan baginya untuk keluar dari bayang-bayang perundungan ini? Di ruang kelas, semua murid terlihat mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Saya minta satu orang untuk maju ke depan mengerjakan soal yang saya berikan kemarin. Dia bisa tolong maju ke depan mengerjakan soal yang kemarin saya berikan? Baik, Bu. Kalian aja nggak bisa. Dia, kamu nggak apa-apa? Mulai hati-hati ya. Di ruang kelas yang sepi setelah pelajaran selesai, Lia duduk di bangkunya menundukkan kepala sementara teman-teman sekelasnya berkumpul di dekat meja. Lia, kenapa kamu gak pernah mau gabung sama kita? Kenapa kamu menyendiri terus? Kita kan teman sekelas. Enggak apa-apa Dina, aku cuma gak nyaman kalau harus banyak bergaul dengan kalian. Tapi Lia, kamu tahu kan kalau kamu kayak gini terus kita jadi khawatir. Kalau ada masalah cerita aja, kita mau kok dengerin kamu. Woi Dina, jangan terlalu mikirin lihat deh. Lagian dia kan emang aneh, suka ngomong diri terus. Udah biasa kayak gitu. Ya sih, dia tuh kayak alien. Kalau nggak mau ya udah biarin aja kalian. Tapi kalian nggak tahu apa yang aku rasain. Kalian cuma lihat aku dan anggap itu biasa. Padahal setiap kata kalian, hinaan kalian, semua ngehancurin aku. Ya jangan lebay deh. Cuman bercanda doang kok. Kenapa sih bawa-bawa perasaan banget? Di sekolah yang seperti biasa, Rian, Aldi, dan Roy mulai menggibahi Lia. Ya udah 2 hari gak masuk, jangan-jangan gara-gara kamu ya. Apa aku? Gara-gara kamu lah, Roy. Ini gara-gara kalian semua pasti. Masa di kita sih? Iya tuh. Sembarangan lu. Tak lama kemudian, Lia terlihat dari jendela dengan wajah putih, pucat, dan tatapan yang tak biasa. Nah, terus ini ada apa? Kayaknya si Lia lagi gak enak badan deh. Iya memang kelihatannya kayak gitu. Ya kan, kayak pucat banget. Kemudian mereka melanjutkan pelajaran seperti biasa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Oh ya, Lia, hari ini juga belum hadir ya? Tadi hadir. Bu. Mana? Nggak ada. Tadi ada Bu di sini. Ini loh anak-anak. Saya tuh sudah coba buat nelfon orang tuanya, tapi udah ada jawaban. Coba kalian itu sebagai teman-temannya, Mbak Yo, cari tahu apa dekat rumahnya gitu. Baik Bu, nanti kita coba datang ke rumahnya. Baik. Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Dina, coba kamu kesini. Dina, kamu tahu nggak
Atau dia cerita apa sama kamu? Atau dia ada masalah seperti sama kamu? Ingat saya sih nggak pernah ya Bu, dia nggak pernah bilang gitu kalau mau pergi kemana. Dan seingat saya juga dia nggak pernah tuh cerita-cerita kayak dia ada masalah atau apa gitu. Padahal kita teman-temannya itu selalu bilang gitu kalau ada masalah dia bisa cerita sama kita, tapi dia lebih memilih untuk mendem Tidak lama sendiri. kemudian, bel istirahat pun berbunyi. Bu guru pun meninggalkan ruang kelas, dan setelah itu Dina, Roy, Aldi, dan Rian pergi ke kantin bersama. Itu bukannya Lia ya? Tapi kok mukanya pucat banget? Hah? Di mana? Itu di sana. Mana Roy? Jangan hati-hati kamu ya. Itu di sana. Udahlah, salah lihat kali Roy. Yuk balik ke kelas. Yuk. Mereka pun kembali masuk ke ruang kelas dan belajar hingga bel pulang pun berbunyi. Roy dan Dina pun pergi ke rumah Lia untuk melihat kondisi Lia. Setelah sampai di sana, Dina bingung kenapa rumahnya Lia sepi sekali dan terlihat sangat tertutup. Assalamualaikum. Lia. Coba kamu telepon. Siapa tahu bawa HP. Yuk diangkat Roy. Ya udah. Yaudahlah kita pulang aja. Yang penting kan kita udah kesini. Ya. Ayo. Mereka berdua pun akhirnya pulang dengan rasa penasaran mengapa rumah Lia terlihat sepi dan tertutup, dan dihubungi pun tidak bisa. Keesokan harinya di sekolah. Itu punya sih ya. Itu loh. Yang mana? Roy dan Dina pun berpergian. Setelah itu mereka sampai di sebuah rumah seseorang. Udah, gak beres Roy. Kita harus selesai dulu. Yuk ikut aku. Kemana sih? Udah ikut aja. Ini rumahnya siapa, Din? Udah ikut aja. Dia tempat apa, Din? Udah diam kamu. Permisi. Permisi. Orang apa? Mbak, tolong saya dan teman saya, Mbak. Ya, silakan masuk dulu. Silakan duduk. Baik, Mas. Apa tujuanmu ke sini? Tolong lihatkan keadaan teman saya ini. Dia itu kadang ada di sekolah, kadang juga nggak ada. Pokoknya aneh lah sama dia itu. Siapa nama temanmu itu? Amelia, biasanya dia dipanggil Lia. Baik, sebentar saya lihatkan. Coba pinjam tanganmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, kamu ke mana? Pergi. Jika aku hidup hanya untuk disakiti, lalu mengapa aku hidup lebih lama lagi? Lebih baik aku mati. Sepertinya teman kamu yang bernama Lia itu sudah meninggal. Coba kamu samper ke rumahnya, lalu temuin dia di kamar tidurnya. Dan kamu coba pegang tangannya, lalu pejamkan matamu. Setelah itu, mereka pergi ke rumah si Lia dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbak Dukun. Betapa kagetnya mereka menemui Lia dengan posisi seperti itu. Roy dan Dina pun menyesal ketika melihat temannya seperti itu. Mereka menyesal karena mengapa mereka jahat sekali kepada Lia. Dan akhirnya mereka menceritakan kepada teman-teman yang lain dan
Teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama, yaitu kecewa dan sedih.